kurang paham itu kenapa alasannya. Ketika saya ditanyakan oleh saya sendiri, Ustadz itu beliau kalau mau kita ikut bermakmum kepada mazhab Imam Maliki, maka dari mulai wudhu, tata cara kita bersih, kita kita harus berwajib kepada Imam Maliki gitu. Nah, saya balik tanya lagi, terus bagaimana ketika kita sedang umroh atau sedang melaksanakan tawaf? Itu kan orang beda-beda bermazhabnya, gitu kan? Ada yang bermazhab Imam Maliki, ada yang Hanafi, ada Syafi'i gitu ya. Sedangkan dalam Imam Syafi'i itu kan terkena kulit itu kan batal hukumnya gitu, wudunya gitu. Sedangkan Imam Maliki tidak. Nah, itu bagaimana menurut Pak Dokter? Mungkin itu yang saya tanyakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Teten untuk pertanyaannya. Itu dalam kajian usul fikih itu masuk bab talfik. Talfik itu mencampur ya pendapat satu mazhab dengan pendapat mazhab yang lain, itu talfik. Jadi talfik itu ada batasannya. Talfik itu tidak boleh dilakukan dalam satu ritual ibadah. Contoh, kita wudhunya ala Syafi'i, batalnya ala Maliki, itu tidak boleh. Tapi kalau wudhunya Syafi'i, sholatnya pakai Imam Hanafi boleh, tidak apa-apa. Karena itu di luar satu rangkaian ibadah. Jadi kita harus suportif. Kalau batalnya, kalau wudhunya ala Syafi'i, ya kita batalnya ala Syafi'i dong. Jangan sampai wudhunya ala Syafi'i, kemudian batalnya ala Maliki. Itu yang disebut tasahul yang itu. Ya, gampang ke ya. Terlalu menganggap remeh. Gitu. Jadi ad-dinu yusrun, agama itu yang mudah. Maksudnya tadi itu agama mudah, tapi bukan berarti dimudah-mudahkan. Mudah itu ya dalam misalnya kita di Gurun Sinai. Gurun Sinai itu derajatnya sampai min 5 derajat. Kalau kita pakai wudhunya Imam Maliki, itu kepala kita pusing karena apa? Kalau Imam Maliki itu kan kita di sini kemudian tarik ke belakang, tarik ke depan lagi. Jadi basah kuyup rambut kita. Nah, kondisi basah kuyup itu, kalau dalam posisi dingin itu kepala kita menjadi pusing. Kalau yang nggak kuat bisa keluar darah dari hidung. Karena kita mengering semua kulit kita. Maka kita saat itu menggunakan mazhab Imam Syafi'i yang cukup mayusam masyar. Apa yang dikatakan itu rambut ya, itu rambut lah gitu. Nggak harus kayak Imam Malik diusap dari depan ke belakang, tarik ke depan lagi. Maka 3 helai rambut itu cukup. Jadi kita boleh intikol ya, berpindah mazhab itu boleh, tapi dalam satu ritual tidak boleh dicampur. Tadi wudhu ala Syafi'i ya batalnya ala Syafi'i. Itu yang disebut dengan talfik itu. Tapi kalau kita berpindah mazhab, misalnya umroh ya, kita bertahan menggunakan mazhab Syafi'i, maka kita jadi ribet. Karena jarak Masjidil Haram ke tempat wudhu betapa jauhnya. Ya gitu. Dulu sih masih kita bisa wudhu di sumur Zam-Zam, ambil aja garis lurus dari Hajar Aswad ya. Kita ambil Hajar Aswad itu nanti akan ketemu sumur Zam-Zam. Namun kan sumur Zam-Zam sekarang sudah ditutup. Mau kan jajal tak pateni to Mas, tak pateni saka remote. Terus jajal tak setel neh malah dadine ngono kuwi terus. Jamaah ya. Maka saat itu kita ajarkan ke jamaah ala cara wudhunya Imam Maliki. Bedanya nggak jauh kok, hanya di syaar saja. Yang lain-lain mirip-mirip lah begitu. Atau jika memang kondisinya tidak memungkinkan kan al-daruratu tubihul mahdurat. Ya, pada saat itu saja kita kemudian berpindah mazhab. Karena ada pertanyaan mendasar persoalan mazhab ini. Kapan sih kita berikrar mengikuti mazhab Syafi'i? Ayo coba kapan? Sehingga ketika kita pindah harus niat pindah. Kapan kita berniat itu?
Kan sebetulnya karena sistem kita, pesantren kita itu kayaknya kebanyakan mazhabnya Syafi'i. Maka yang diajarkan adalah kitab-kitab Syafi'iyah. Tapi secara baiat mazhab kita tidak melakukan itu. Maka kemudian apa? Dalam kondisi memang harus intikal mazhab. Remote ki mana gue ngeleh ungil gini ya Mas. Campur-campur dalam satu ritual. Remote ki mana gue. Jadi enggak masalah Pak. Kemudian terkait talfik ini ada cerita menarik. Imam Syafi'i itu ketika ada ontran-ontran itu apa Pak? Rame-rame ya, ulama dibunuh karena waktu itu yang tidak menyatakan Quran itu makhluk, Quran itu hadis, maka dia akan dibunuh. Imam Syafi'i kemudian atas izin ulama yang lain lari ke Mesir. Kemudian melahirkan apa? Mazhab baru, pendapat baru, Qaulul Jadid. Kalau yang di Baghdad kan Qaulul Qadim. Ini satu ulama, tapi bisa punya dua pendapat yang berbeda karena apa? Lingkungannya yang berbeda. Apakah dia kemudian intikal mazhab? Itu, ya. Contoh kasus misalnya, Imam Syafi'i itu ketika di Baghdad menyatakan balignya seorang perempuan itu umur berapa? Ustaz Teten. Perempuan balignya untuk tahun? Perempuan itu sempurnanya 15 tahun Pak, dari laki sampai perempuan. 15 apa 9 untuk perempuan? Untuk 9 kalau misalkan sudah keluar itu sudah balik Pak. Umurnya umumnya yang dipahami, yang dipelajari kita, perempuan baliknya umur 9 tahun. 9 tahun. Nah, 9 tahun. Laki-laki 15. Oke, baik. Itu kondisi dulu. Perhatikan anak-anak kita sekarang. Ya. Anak-anak kita sekarang itu, anak SD aja sudah bisa merkosa anak SMP. Oh. Kita jangan bicara mimpi basah. Mereka nggak mimpi, nyata memperkosa anak SMP rame-rame. Banyaklah beritanya saya kira di media itu. Jadi pengaruh makanan itu sangat berkontribusi besar terhadap kematangan perkembangan anak itu. Maka Imam Syafi'i ketika sampai ke Mesir kemudian beliau ada pendapat baru. Pokoknya laki-laki ketika mimpi basah, perempuan ketika haid. Nggak pakai batasan umur. Karena kalau pakai batasan umur diterapkan di Mesir, jadi tidak cocok. Karena memang peradaban Mesir itu dan kesuburan tanahnya mampu mempengaruhi hormonal anak-anak di Mesir itu. Sehingga batasannya yang penting mimpi. Dia umur berapapun, mimpi basah dia balik. Mukallaf. Yang perempuan pokoknya haid umur berapapun, dia mukallaf. Kemudian hukum ini bisa kita terapkan dua-duanya. Saya lebih berpendapat bahwa pendapat baru Imam Syafi'i tidak membatalkan pendapat lama. Tapi bisa diterapkan dua-duanya. Contoh saya punya tetangga, dia sampai menikah tidak pernah haid. Sampai sekarang nggak haid dia. Maka itu diterapkan apa? Umur 9 tahun. Karena dia sampai 9 tahun nggak haid, berarti 9 tahun dia sudah dianggap balik. 15 tahun nggak mimpi-mimpi, ya masa terus nggak mukallaf, tidak balik. Maka sampai 15 tahun kalau nggak mimpi basah, ya dia sudah terkena taklif, dia mukallaf. Jadi dua-duanya bisa dipakai semua. Jadi talfik itu yang ditanyakan oleh Pak Teten ya, saya kira bisa nanti kita lebih bahasa di Indonesianya apa? Ini lebih fleksibel ya, lebih fleksibel, jangan terlalu keras persoalan fikih. Kita harus moderasi dalam persoalan fikih, yang penting ada dalil hukumnya. Semoga menjawab Pak Teten ya. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih. Ya baik.
Tadi ada Ibu siapa tadi tuh? Ibu Hana apa siapa? Mas Wahid tadi? Maaf Bapak kepencet. Oh, kepencet. Baik. Oke, saya kira udah jam 2. Ini ada Pak Ali Kopi lagi. Coba Ali Kopi. Kepencet lagi Pak Ali. Boleh bertanya sedikit lagi, Pak? Oh, boleh. Ini maaf untuk teman-teman yang karena waktunya sudah mungkin agak lewat. Ini tentang kejadian di rumah, Pak. Kebetulan saya di Bali, saya juga di Bali itu ada tradisi yang namanya adu ayam. Kemudian ada tetangga saya yang orang Muslim, cuman mungkin karena agamanya kurang dalam, jadi ikut dia Pak, dalam artian ikut mengadu ayam. Lalu pernah saya tegur, saya katakan bahwa mengadu ayam itu hukumnya dosa Pak, seperti itu. Kemudian tetangga saya itu menjawab bahwa ayam ini diciptakan memang untuk ayam laki-laki misalnya Pak, memang diciptakan untuk bertarung atau dalam artian bertengkar gitu Pak. Jadi saya hanya melatih atau hanya mengikuti apa yang jadi haknya ayam, seperti itu. Dia menjawab seperti itu Pak. Bagaimana menurut Pak dosen, dalam artian juga supaya saya juga bisa menerangkan kepada tetangga saya itu Pak, supaya bisa berubah. Baik. Terima kasih. Izin menjawab Mas Anu ya. Selesai langsung ya. Baik. Oke. Ibnu Taimiyah, kita mulai dari ceritanya Ibnu Taimiyah, Mas Ali. Ibnu Taimiyah itu ketika melewati sebuah pasar, ada sekelompok pemuda yang lagi minum minuman keras. Ibnu Taimiyah kemudian tidak menyapa, juga tidak melarang, juga tidak melakukan apapun. Sampai kemudian di pondoknya itu santri-santrinya protes karena alasan dalilnya adalah man ro'a minkum mungkaron wal yughayyir biyadihi sampai akhir. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bagaimana orang yang akalnya lagi hilang. Kemudian kita ceramai, kita beri nasihat, jelas tidak masuk. Nanti pada saatnya mereka sudah sembuh, sudah tidak mabuk lagi, baru nanti kita ngopi bareng dengan para pemuda itu. Nah, di sini ada fikih dakwah yang mengisyaratkan bahwa tidak semua kemungkaran yang ada itu pada saat itu langsung kita rubah, itu tidak semua. Ada kalanya kita harus menunggu saat yang tepat. Ada kalanya kita harus menunggu waktu yang pas. Kemudian yang kedua, tugas kita itu hanya menyampaikan. Berubah dan tidak berubah itu hidayah dari Allah. Jadi hidayah itu bukan orang non-muslim masuk Islam namanya hidayah, itu saja tidak. Tapi termasuk hadirnya petunjuk, menerima kebaikan itu juga hidayah. Maka sering para pendakwah mengatakan Robbi qad balaghtu fashhad. Ya Allah, saya sudah menyampaikan semua nih ajaran-ajaranmu, maka saksikanlah. Jadi perubahan itu bukan menjadi nilai yang bukan menjadi hal yang dinilai, tapi proses merubahnya itu yang dinilai. Maka Nabi meskipun pamannya saudara-saudara nggak Islam dianggap tidak gagal beliau. Karena apa? Prosesnya yang dinilai, proses dakwahnya. Hasil urusan Allah, karena terkait hidayah. Maka Mas Ali bisa misalnya ketika senggang sambil ngopi, tidak dalam konteks menggurui ya, santai aja ngobrol terkait ayam tadi itu ya. Karena saya duga beliau hebat kayak Nabi Sulaiman, bisa bicara dengan ayam kan. Jadi pas ngopi ya ngobrol-ngobrol ringan aja lah gitu ya. Nanti pada saatnya terbuka, beliau terbuka. Tapi kita tidak bisa memaksakan kebaikan pada orang lain
agar berubah saat itu juga. Ada kalanya manusia itu sering gengsi. Masa saya dinasihati Pak Ali anak kemarin aja saya nurut. Padahal beliau tahu bahwa itu kebenaran. Sama kayak pamannya Nabi, tahu bahwa Nabi itu membawa ajaran yang benar, tapi tidak mau untuk bergabung dengan Nabi, kan persoalan ego. Saya pemimpin kaum, saya punya pasukan, masa saya tunduk pada ponakan saya? Maka kemudian dalam kajian Usuluddin, apakah Abu Thalib itu masuk Islam apa tidak, itu menjadi perdebatan itu. Karena bagaimana tidak, beliau membantu jiwa dan raga, masa sih beliau nggak masuk ke Islam. Nah, maka ada terpecah menjadi dua, ada yang mengatakan Abu Thalib itu masuk Islam. Ada yang bilang tidak. Itu persoalan ego kadang juga menutupi kebenaran. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, ucapan Pak Ali sebenarnya dipikirkan oleh Bapak itu. Sebenarnya Pak Ali benar, cuma kita masa ya nantilah sebulan 2 bulan berikutnya aja kan begitu. Yang ketiga, menyampaikan kebenaran itu tidak boleh dengan nafsu. Menyampaikan kebenaran itu lahir dari hati. Karena kalau lahir dari nafsu, maka energi yang masuk ke orang itu adalah energi negatif yang kita pancarkan. Pasti dia akan membangkang meskipun tahu itu sebuah kebenaran. Maka yang laki-laki nih, yang punya istri, punya anak, ya, ketika menasihati istri jangan dalam kondisi marah. Mending kalau marah kita keluar lah, ngopi di luar, tanda tawa sama teman-teman gitu ya. Begitu sudah kondisi normal dan sudah lupa terkait peristiwa itu, baru ketika sedang makan kita sindir, ya. Itu jauh lebih baik ketimbang dalam posisi marah kita memberikan nasihat. Itu justru nanti kontraproduktif. Dia akan menutup diri. Karena kita harus menyadari apa yang ada dalam tubuh kita itu mengandung energi positif dan negatif. Sama dengan ke anak, ketika kita marah-marah itu efeknya sedikit, yang ada hanya efek ketakutan. Nanti di belakang kita sih mereka akan macam-macam. Tapi kalau disampaikan dengan lembut ya, kejadiannya Sabtu, kita ngobrolnya nanti Sabtu depan. Anak sudah lupa masalahnya, kita juga nggak terkesan mendoktrin gitu ya, karena anak kita ini berbeda dengan generasi dulu. Harus lebih hati-hati, mereka adalah generasi stroberi. Ya, tampilannya aja bagus, mengkilap ya, indah, menyenangkan. Begitu sentuh dia hancur. Maka saya kira apa yang diajarkan Ibnu Taimiyah perlu kita teladani, bahwa merubah tidak harus saat itu, butuh waktu, butuh tempat yang pas untuk memberikan pancaran kebenaran yang lahir dari energi positif yang kita miliki. Itu Pak Ali, mohon maaf. Ali. Baik Mas Soim, ini dari jam 2.18, mungkin bisa ditutup ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya kira menarik ini kalau sinkronus begini ya. Jadi banyak hal yang bisa kita diskusikan. Betul Pak Dokter, sangat menarik. Baik, terima kasih Pak Teten ya. Sejauh ini sudah mengawal teman-teman, Pak Soim. Juga terima kasih sudah mengawal Pak Teten dengan teman-teman ya, untuk tertib dalam mengikuti pembelajaran usul fikih. Semoga membawa kebaikan untuk kita semua. Mari kita tutup pergaulan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wal awal wal akhiru syukran katsiran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Pak Deka. Mohon maaf, izin live. Terima kasih Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Dokter. Pada Sep, saudara dangdutan, pada Sep.
mantan saya nyusul popok. Apa Pak Andi? Pas nyusul popok. Acan Pak Andi ya lah.